Halo guys, selamat datang di DN22 Speed Shop bersama saya Denny Nuari, dan ini dia satu unit garapan yang sudah selesai kita restorasi. Basicnya Miosol tahun 2007, datang dari kota Tasikmalaya. Ini project full dari mulai luaran, terus juga kabel-kabel sampai mesin-mesin semuanya diganti dengan menggunakan yang baru. Bukan hanya yang gede-gedenya aja kayak seher, sampai sil-silan sampai yang kecil-kecil juga kita ganti baru. Coba lihat untuk detailing yang kita kasih di bagian dalamannya, meskipun nantinya bakal tertutup sama bodi. Ini bener-bener detail guys, dari mulai bracket-bracketnya kita kasih krom-kroman, detailing-detailing kecil kayak gini yang membuat motor ini tentunya lebih manis. Di bagian mesin-mesinnya juga sama, tuh bahkan komstir pun kita kasih krom di sini biar semakin jos dan mantap. Kalau kabel-kabel udah pasti garapan DM22 Speed Shop tentu udah top marko top lah HP-nya guys ya. Jadi kayak gini. Dan sekarang proses yang bakal kita lakukan berikutnya adalah pemasangan si bagian mesin ke bagian rangkanya. Jadi gak usah lama-lama, ikutin terus perjalanan kita. Salah satu nilai plus yang kita unggulkan juga tentunya adalah di bagian kabel-kabel guys. Kabel-kabel sudah kita bungkus rapih dengan menggunakan serat, dan yang kita bungkus rapih itu bukan hanya di bagian kabel-kabel besarnya saja, tapi kalian juga bisa lihat di sini di seluruh bagian kabel-kabel, termasuk kabel-kabel yang kecil, sudah kita detailing. Jadi ini udah terbungkus rapih, kelihatannya mantap, adem, rapih, dan juga elegan seperti itu ya. Dari depan sampai belakang, di belakang sampai depan, semuanya ke atas ini semuanya pokoknya udah rapi banget. Jadi kayaknya udah nggak ada alasan lagi kalian untuk ragu modifikasi di DM22 Speed Shop. Jadi ini adalah kondisi di mana Miosol dari Tasikmalaya sudah terpasangkan seluruh bodi-bodinya. Dari mulai bodi kasar, bodi halus, semuanya sudah terpasangkan ya. Tinggal kita tes buat engine-nya. Gak usah digas, sekali seter langsung mantap. Kayaknya kita tinggal bakal langsung test ride aja di jalan. Enak apa enggak nanti ketika kita bawa di dalam kondisi berkendara. Harusnya sih enak ya, tapi teman-teman bukan hanya test ride, setelah ini kita test ride lalu berikutnya kita akan review. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus video. See you. Jadi kalau kita berbicara masalah handling, ini enak banget guys, enak banget. Terus akselerasi juga nyaman. Ketika kita gas, dia langsung narik banget pokoknya. Oh, karena memang secara basic motor ini sudah kita bore up untuk dari segi mesinnya sendiri. Memang nggak terlalu besar, tapi cocok banget lah untuk harian. Ditambah knalpot juga. Kalau didengar dari segi suara, ini nggak bising. Kita bikin knalpot dengan spek yang agem, yang adem kayak gitulah. Oke, mantap. Kayaknya kita bakal langsung review aja, tapi sabar dulu. Kita mau cari tempat review yang nyaman, karena di sini ramai banget guys. Jadi sebetulnya kalau untuk modif 130 cc ini bisa dibilang recommended lah buat kalian yang masih pengen
dibuat harian atau bahkan dibuat touring jauh-jauhan kayak gitu ya. Oke, kita sudah sampai di rumah, kita langsung saja siap-siap untuk review Mio Soul restorasi ekstrim dari Kota Tasikmalaya. Basic tahun 2007, jadi langsung saja kita review guys. Kalau kita berbicara tentang total modifan dan total restorasian motor ini berapa untuk budgetnya, ini kurang lebih jatuh di angka 30 juta. Kenapa bisa sampai sebesar itu? Kita bakal kasih spill satu-satu speknya seperti apa. Yang pertama mulai dari cover body halus, ini semuanya baru guys. Ini memang warna bawaan dari dealer, warna silver seperti ini, tapi kita udah lapis ulang dengan menggunakan clear. Jadi kelihatannya lebih bening tentunya. Karena kalau misalkan orisinil banget dari pabrik, ini nggak bakal sebening ini. Kita lanjut review. Di sini di bagian depan kita menggunakan kaliper dari FJN berwarna hitam. Kita padukan dengan selang rem SC Siam yang juga kita pakainya yang warna hitam, jadi nggak terlalu banyak warna tentunya. Bottomnya sendiri ini kita menggunakan KYB, ringannya sendiri kita menggunakan KTC. Untuk pelek sendiri di bagian depan belakang kita menggunakan pelek Delta Pitch, tentunya CNC. Oke, untuk di bagian atas sendiri di sini kita menggunakan master rem KTC Track. Ini satu paket dengan handle-nya, jadi buat teman-teman nih yang pengen menggunakan master rem aftermarket tapi nggak kelihatan gitu lah, nggak usah cowok-cowok. Di TikTok juga banyak banget yang nanya itu hand gripnya pakai apa. Hand gripnya kita pakai RCB, terus di sini juga udah pakai bandul stang, tapi bandul stang atau jalur stangnya kita juga menyesuaikan dengan konsep daripada baut-bautnya itu sendiri, yaitu menggunakan yang chrome ya. Sebelah kanan nggak terlalu banyak kelihatan modifan yang kita kasih di sini karena basic knalpotnya adalah knalpot tubukan. Cuma meskipun ini menggunakan knalpot tubukan, tapi leheran knalpotnya sudah kita ganti dengan menggunakan stainless. Jadi ini kelihatan lebih culture gitu, lebih culture ke kalangan para modifikator karena kelihatan di sini juga ada las-lasan cacingnya, detailnya kelihatan dan tentunya lebih slim dan lebih dapat gitu secara look dan tampilan. Terus di bagian sini paling nih, di bagian bracket untuk si knalpot itu sendiri kita menggunakan CNC, dan ini juga untuk bracketnya nggak yang rame-rame banget, kita yang simple-simple aja pakainya, yang penting kelihatan cocok gitu secara tampilan. Dari sebelah kiri, nah dari sini mungkin yang bakal kelihatan cukup istimewa karena ini di bagian belakang nongkrong shock breaker yang memang seharga Yamaha Mio bahan atau Mio Soul bahannya nih ada nih nongkrong di sini di harga 5 jutaan. Yap, ada Ohlins tipe YA 11012. Selebihnya kita pakai aksen chrome di bagian sini selahan atau engkolan, terus juga di bagian strap kanan kiri standar 2 dan juga standar 1 ini juga sudah kita kasih aksen chrome. Tapi ini bukan standar yang aftermarket, melainkan standar original yang sudah kita chrome lagi kayak gitu ya guys ya. Kelewat guys, ini dia ada gas spontan dari Uma Racing. Ini kenapa kita pakaiin karena kalau menggunakan gas spontan merek yang lain ini kayak gede banget gitu loh ya, jadi nggak mungkin bisa dimasukin ke dalam sini. Dan kalau pengen kelihatan looknya masih tetap orisinil ya mau nggak mau kita harus pakai Uma. Harganya memang agak lumayan menguras dompet tapi kualitasnya nggak main-main. Uma di sebelah sini guys, spontan aman. Oke, mungkin seperti itu. Mungkin berikutnya kita bakal langsung melakukan sinemat. Gas. Don't say you down. You gotta stand up and fight. Got to stand up. Don't say you down. You gotta stand up and fight. Oh, you got to stand up. Oke guys, jadi itu dia tadi untuk review dari si Mio Soul 2007 ini, Mio Soul jahat. Mio Soul yang kelihatannya mungkin nggak terlalu istimewa, tapi ketika tahu lebih dalam lagi, ini motor sangat-sangat istimewa. Seperti itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan like dan komentar kalian di bawah.
Kalau misalkan ada sesuatu yang mau kalian kasih, baik itu saran atau kritik, boleh juga kalian komentar. Tapi yang terpenting jangan lupa tinggalkan subscribe-nya di channel YouTube DR22 Speed Shop. Terima kasih. Sampai jumpa di live video. Bye.